Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita tentang tazkiyatun nufus. Ini bab terakhir, kesimpulan dari surat Yusuf yang telah kita bahas beberapa kali pertemuan, yang intinya kecek Buya Hamka adalah ambiak santannya, buangan sampurihnya. Jangan diambil sampurihnya, buangan santannya. Sampurihnya itu budaya-budaya yang tidak ada dasarnya, tapi mengharapkan sesuatu yang tidak berdasar, seperti di tengah malam bulan purnama, maka di tengah bulan itu bagi yang sedang hamil mengharapkan anaknya laki-laki, sagagah Nabi Yusuf bacalah jutarang bulan tu surah Yusuf sampai tamat. Beku anaknya dapat gagah mode Nabi Yusuf. Kalau ingin sarancak Maryam, bacalah dengan cahaya bulan tadi itu surah Maryam. Itu tuh sampurihnya namanya. Dan kakak itu ambil adalah santannya. Apa santannya? Dari pembahasan-pembahasan yang kita ketahui saja. Dan banyak lain lalu nawak tahu, karena rahasia Al-Quran kau sangat dalam. Apalagi Allah sendiri yang menyatakan ahsanal qasasi, sebaik-baik kisah. Nahnu naqussu alaika ahsanal qasas, kami akan kisahkan padamu sebaik-baik kisah. Itu nan awak tahu sebaru, nanti jangkau di awak. Dan yang berkaitan pula dengan kajian awak itu tazkiyatun nufus. Pertama, intinya adalah ba'a caro Nabi Yusuf, bukan Nabi Yusuf, caro Nabi Yakub magiah taklim di rumah. Karena Nabi Yakub kau taklim di rumah, jo anak-anak, jo Nabi kan, taklim kau magihan. Dia dulu kan tidak ada sekolah. Sekolah sia gurunya Nabi Yakub, anaknya anak-anak tadi dan orang-orang kampung. Dan Nabi Yakub kau setelah untuk orang umum, tambah lu untuk anaknya. Adik Nabi Yakub kau nampak di Nabi Yusuf kau ada ciri-ciri kau jadi Nabi loh. Dia gih lebih taklim kau seketik dibanding nan lain. Di sekolah awal mula terjadi kecemburuan di dun sanaknya. Bakok balabiah kaji kasih Yusuf. Kan gitu. Kaji balabiah kau. Bukan masalah lanjau, bukan masalah fitih. Sudah bersama-sama degeh pengajaran dek Nabi Yakub, dah bubar, Nabi Yusuf tinggal. Itulah awal-awal kedengkian dun sanaknya. Dan intinya adalah
ba'a Nabi Yakub majana. Umur 10 tahun, kalau bahasa kasarnya tak campak ke negari orang. Antah barantah lo negari ini. Ndak pernah lo ke situ. Ndak kenal lo orang sini. Ndak lo badun sanak di sini. Agama orang menyembah berhala lo. Umur 10 tahun. Tetapi jadi penguasa besar. Dan bahkan mendakwahkan Islam di sini. Kokoh imannya. Ndak guyah dia. Ndak tangga. Baca Roma Jayana malapeh anak umur 10 tahun ke negari orang yang kafir. Kini malapeh anak ke Jakarta seorang badampuang-dampuang je darahnya. Teleponlah salat nak, tanya aja. Kalau kuliah misalnya. Kalau di pesantren lain tak camih orang kayaknya. Ada ustaznya yang menyuruh. Tapi kalau nyokos itu badampuang-dampuang darah. Ba'alah nak ba'alah. Lah warau mau nak balapehan tu. Mula pembalik lah gadang. Cuma 10 lapang ke Jakarta seorang je coba kira. Nak telok dak kan. Intinya balah cara Nabi Yakub majayana. Itu nomor 1. Yang kedua di umur 7 tahun petang gitu. Dapat amanah dek Nabi Yusuf bermimpi. Mimpi Nabi Yusuf melihat 11 bintang, matahari dan bulan sujud ke kainnya. Lalu kecek Nabi Yakub, ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ikhwatik. Hai anakku, jangan cerita-ceritaan mimpi engkau kau kadang sana engkau ndak ke orang lain dah. Kalau ke orang lain bisa berasio kadang sana. Wak semawa tersebut tu hari salah pihak sekretariran. Lebih baik menjaganya pada ke orang lain. Sanggup beliau menyimpan tu sampai mati. Bayangan. Awalu majayana amanah. Tu santana. Dia awak saya acok lapih. Jangan kecil-kecil anda. Jangan kecil-kecil anda. Los je dia awak kadang tu. Dek sentiang si tukang cuki ya ko. Sentiang nan cuki ya. De sana nu malih bo menceritakan ko mah. Cuman de laut gigiahna nanyo nampak tapi membana lu ambo di. Kan. Ajan cicik yang kecil-kecil anda. Ko kang ku surang semua sampai no gua. Lapih je dah. Lagai apa? Lamah je iman. Sedangkan amanah itu bagian dari iman, kesempurnaan iman. Berarti kalau ada orang beramanah kawak ndak mampu menahan amanah mamaci itu dah. Berarti tandonya iman wak lamah itu. Ada iman yang alun sempurna dalam diri wak sehingga amanah tu lapih. Rahasia ko terbuka. Kemudian ba'ala Nabi Yusuf ko nang ketiga menutup aib. Nama jualnya siapa? Dan sanaknya. Nama masuk angka semua siapa? Dan sanaknya. Dan sebelum masuk semua tu batangani lalu. Lalu orang membeli. Kamu bawa ke Mesir, dijual di dan sana. Siapa nama kecil orang membeli? Yusuf. Tu nama jual tu siapa tu? Deniang saja. Namanya buka aib. Walaupun dia tahu itu dan sana. No. Dijualnya. Karena ingin menutup aib saudaranya. Oh, siapa tu?
nama menjual tu niang. Di mana kampung niang. Karena dia tidak mau membuka aib. Sampai di Mesir sebab Zulaikha je yang membeli. Siapa mau nak Yusuf. Di mana kampung niang. Bakok sampai kemari baca ceritanya niang. Ditutup. Sampai bila tu sampai matilah. Tak pernah Nabi Yusuf kau mencari tuan buru orang. Tak pernah. Lah jalih tu menyakiti beliau. Tak pernah lo buru cari tuan buru tu kau orang. Bahkanlah basobok jadun sanaknya pun tak lo pernah diungkinya itu tu. Li takana sari tak ada lah. Udah model-model kuan awak ndak. Cuman sekedar mainan dek namolah batuka pangkai lah tinggi ke mengenalkan diri saja. Mengenalkan diri. Awaklah jadi pembesar kerajaan. Tak kau menyangkau ke orang tu Yusuf. Karena namolah batuka lo Yuzarsif. Dan disangko dulu dijual budak, tak mungkin lo jadi pembesar kerajaan. Tak mungkin di kepala orang. Tapi ternyata, untuk meyakinan itu pun bertanya olonya. Bertanya, laita kanan babuek kasih Yusuf dulu. Segitu kini lah, tanya Nabi Yusuf. Jadi engkau kan Yusuf? Kadang sana. Yang lah menzalimi dulu. Tapi nan aib pun tak pernah dibuka, diungki-ungki. Jangan buka aib, jangan diungki. Walaupunlah basobok je orangnya. Mungkin awak lain mampu tak mencari tuan aib seseorang ke orang lain. Lain sanggup tak? Tak awak cari tuan ke orang. Tapi kalau basobok je orangnya, apa kira? Si pelaku bah. Kalau ke orang lain, ia sanggup bah. Ia tak ada cari-cari tuan ke orang lain dah. Tapi lah basobokna je orang nak kau kira. Lai bisa elok muka tu. Assalamualaikum. Tu je. Cefika-cefikilah tu. Tak ada ungki-ungki dah. Silakan pitihna lari-larian. Pitih wak lari-larian. Pitih kadai wak hanya nan malarian awak nan ambil hutang. Kan ada je kejadian itu tu. Larinya awak ambil hutangnya leh. Ala lunas hutang tu. Lekalim pasiang lo ambil iya tu. Yo natih nama awak. Asubok je nyameliak awak kakak. Assalamualaikum. Ali telok nak mungkin. Itu dulu. Tak diungki. Itu kalau sanggup tu levelnya. Lah datih malaikat. Lah datih malaikat. Kan manusia aku bisa di atas malaikat, bisa di bawah binatang. Bahkan lebih rendah daripada anjing dan babi. Kembayu. Di bawah anjing dan babi lah. Tapi kalau tingginya mana? Di atas malaikat lo derajat. Sudah tak diungkit. Cerita biasa sana mata. Pesan dia talu minum Quran. Tua Nabi Yusuf ko dimuliakannya lo dan sana. Dimuliakan setiap kali datang ruangan no bakhususan, makan nyo bakhususan. Khusus ruangan no, khusus lo makannya. Sehingga tapuji di Palestina basabui-sabui elok na pembesar
di Mesir itu ya, untuk kami khusus dinyo tampik makannya. Khusus lo makanan untuk kami. Orang lain tak ada di mode itu anu. Ayahnya lain pangan. Kau lain orang nago ya. Pangan ayahnya. Nana sanakna sampai ke panganannya kan. Cu selidiki sianya tu. 2 kali datang mode itu jo. Sampai di terbuka. Lita kana dek lah hibon saya lihat di sana. Kesusahan di kampung. Kecilnya bawalah kemari seluruh keluarga engkau. Umur orang dulu panjang-panjang Pak. Bapak Ibu. Sudah beranak, cucu, cicit lah. Cik keluarga orang sudah ada. Anak-anak banyak lah. Jadi ciknya walaupun punya dan sanak sabaleh, Nabi Yusuf ko do baleh. Dan sanak sabaleh. Sabaleh. Dan sanak ko wara cik orang anak. Tak tahu lah dah. 2 anak orang 3 siswa malu anak segitu. Nabi Yakub seorang anaknya. 2 baleh lah. Enggak salah kurang dari situ 7 salah. Cik anak 7 kali sabaleh lah. Atau anak seorang minantu 7 lah orang dah. Tambah 7 lah. Atau anaknya cucunya. Anaknya cucunya. Berarti nak sekali bawa tu barado. Saundoh tak bawa tu. Awak baralik talok dia awak mimba orang sekali sebanyak tu. Mendoa. Kalau menangguang hidupnya sakit mati, macam lihat si awak lu. Si awak. Tapi sianya, itu lo dulu. Orang yang telah menyakiti. Nyonanlah menyakiti awak tu. Itulah yang kawak servis sebaik-baiknya. Sudah tu alai Nabi Yusuf, yaghfirullahu lakum. Semoga Allah ampuni dosa engkau. Semoga Allah ampuni dosa kalian. Dimintaan lo ampunan ke Allah untuk orang atau don sanak tadi. Awak lah nama doanya. Kalau sakit hati, kan tak boleh tu ngecek. Minta ampun lah ya. Kan itu kecewa ke orang. Rasa gitu, rasa tobat lah lain kau. Kan itu bahasa. Dewa sakit hati. Kalau elok hati tak tu kecek. Memodoan ke Allah di. Semoga Allah ampuni dosa engkau. Itu elok hati namanya. Tapi kalau ada orang ngecek kau, tobat lah lain kau. Artinya bangi. Tak elok gitu kau. Dia berdoalah ke Allah di. Semoga Allah ampuni dosa engkau. Itu elok orang. Dia sudah hendak diungki-ungki. Kemudian wak babu elok lo kainyo. Kemudian dimintaan lo ke Allah ampunan untuk orang tadi itu. Kalau cerita singkatnya mereka patang tu kan itu saja. Cerita singkatnya sudah wak dizaliminya, kok masalah je nya. Apa sebab je nya bentuk biasa sen. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nyala cemeh tu, kalau pucik tu. Orang tu nya nam pucik wak biasa salah. Falu anya wah kawa kini. Anak lah di mana sekolah? Lagi mencari ayat gaya awak lagi santai sah. Nyaman lah tu. Duduk lalu pasan. Kok minum, kok makan. Cerita lain selalu. Jangan dibaca-baca masalah kasus. Lah sudah makan servis bayian lah dua makan no. Kurang kau pulang salian enggak 1 juta. Kau kirim untuk anak salian sih. Aku
lapainya doa, ya Allah ampuni dosono ya Allah. Ampuni dosono ya Allah. Nyelamnya kiat yang bosan ya Allah. Itu kalau Jawa tuh angkat tangan. Pernah mau ditanya mendengar kajian ini kok nyandangan live tanyanya kamu untung lah dewa saja untung makasihnya aja inilah jahit kawak tu doa ampunan kainyo tu Allah ampuni dosono tu asap untuk nolai kan gitu dewa lontong no kau fikir no saya kan ni lah doh fikir beliau saya nya jae zalim kamu dosa dah kemudian wa doaan ke Allah ampuni dosana ternyata Allah ampuni dosana kemudiannya masuk sarugo lo je wa masuk sarugo untung lah dah wa itu pertanyaan aja wek no kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada yang mengantarkan ke surga itu yang lebih cepat daripada akhlak yang baik. Di akhlakku mengalahkan segalanya. Bahkan dalam hadis riwayat Muslim mengalahkan orang yang puasa setiap hari dan tahajud sepanjang malam. Orang puasa tiap hari, tahajud malam belum tentu taluk di nyumar itu. Kalah di nyumar itu sendiri. Kalah dia. Kalau logikanya lebih cepat tu maksudnya kan lebih kencang kasarugonya. Kira-kira orang yang bisa itu orang sabar atau orang pembangi? Sabar. Sabar yang sabana luar biasa tu. Bisa itu sabana sabana orang. Dan orang sabar kok tidak ada palonya. Kalau salat ada palo, sedekah ada palo. Kalau sabar pun wajazahum bima sabaru jannah. Dan balasan kesabaran mereka surga. Ini tidak ada lah. Ialah merasain di dunia aja masuk surga. Ialah merasain kan? Kau merasain dah. Siapa masuk selesai. Ialah cok merasain serius. Makanya ada ahlul bala namanya. Ahlul bala tu orang yang sering ditimpa musibah. Acok merasain idenya. Sejak kecil parang-parang senegari itu misalnya. Tidak ada pernah merasakan aman sampainya mati. Itu ahlul bala termasuk orang yang masuk surga tanpa hisab. Masuk surga. Ya jangan kaliannya lah merasai sejak di dunia lah merasai. Aja yang kerisa lah merasai panjang saya. Masuk surga. Kalau logikanya, kalau awak ingin masuk sarugo cara biasa, naik angkot. Tu rami jalan tu. Naik angkot awak. Dengan salat, orang rami salat. Awak ingin masuk sarugo je puasa, banyak orang puasa. Je tahajud, di dunia banyak orang tahajud. Dengan sedekah, awak ingin masuk sarugo, banyak orang sedekah. Tapi kalau yang model Nabi Yusuf tadi, berapa orang? Jadi kalau dengan jalur umum, naik angkot ke sarugo, naik bus. Tapi kalau model Nabi Yusuf, naik pesawat, memang ke tujuh. Itu sendewanya. Untungnya dewa itu. Kalau awak mampu berakhlak seperti itu, awak masuk sarugo naik pesawat. Sambil lalok saya tiba. Tapi kalau jalur umum ada banyak perantian. Stop nih. Di Pereso lah dulu. Berhentilah dia dulu. Orang konyo dimudahkan. Itu dia awak salah. Kemudian ba'alo Nabi Yusuf ko
umur 25 baru lebih kurang mampu membentengi dirinya dari nafsu. Yang kalau disebutnya batang tu, ujian yang paling sempurna tentang wanita adalah Nabi Yusuf. Tak kata lo dah. Tamakan budi, awak mudo gagah lo, nafsu sedang naik lo. Orang tak tahu lo, tampik tampik awak lalu lalang lo, tak ada kaya orang kacuriga. Pintunya 7 lo kunci na. Nan orang kau rancak lo. Nan inyo amuah lo apa kakak? Kau nak amuah tu kan beda cerita. Nyo amuah. Mampu menolak tu. Jangan cuba-cuba. Jangan cuba-cuba. Sedangkan lalu-lalu saya agak tak celak di muka kadai tu hijau-hijau je mata. Siapa? Kaja kalau kaja lo kalau cigok sentak. Nak tua nak muda boleh celak dia buat. Cigok lah setek. Itu baru ujiannya. Lagi mengguncang dinya iman. Terakhir penutup kajian nama. Kita cari ayat 101. Halaman 247. Dalam tafsir ini dibaca Nabi Yusuf lah merasa tua. Artinya lah tua. Kalau lah tua kau apa ngana? Nanti karena banyak mati, tak kepanjang umur alai. Mungkin lah, kan lah taraso-raso. Kalau lah 70 umur, jangan 70, kadang lah 50. Sampai puluh katih salah mulai pangana ke akhirat tinggi. Di siko termasuk salah satu doa dari Nabi Yusuf ketika beliau merasa waktu itu beliau lah tua. Lampi-ampi rasanya malaikat maut datang. Kau beliau bacalah doa kau. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Rabbi qad ataitani minal mulk. Ya Allah, sesungguhnya engkau telah menganugerahkan kepadaku sebagian daripada kekuasaan. Wa 'allamtani min ta'wilil ahadits. Dan mengajarkan kepadaku sebagian dari takwil mimpi. Takwil dalam arti mukjizat daripada kenabian, nikmat kenabian. Engkau agi hamba nikmat daripada kenabian. Fatiras samawati wal ard. Wahai yang perancang, fatir kan itu perancang, desain. Wahai yang merancang, mendesain awal penciptaan langit dan bumi. Anta waliyyi, engkaulah pelindungku, penolongku, sadu-sadunya yang melindungiku, yang menolongku. Fid dunia wal akhirah, di dunia dan akhirat. Tawaffani muslimah, wafatkanlah aku ya Allah dalam keadaan muslim. Wa alhiqni bis salihin,
dan gabungkanlah aku, boleh juga artinya susulkanlah aku dengan orang-orang yang saleh. Di situ kawak calik dari tawafani. Wafatkanlah aku. Kan melah mulai terasa ialah lampiam-piau mu tu. Dan itu apakah permintaan meninggal? Tidak. Semua jawab, ya Allah, matianlah hamba dalam keadaan husnul khatimah. Minta mati, Pak? Tidak. Dalam arti awak memohon kematian itu yang baik, kan gitu. Dalam keadaan. Di situ Nabi Yusuf meminta keadaan juga. Wafatkanlah aku dalam keadaan muslimah. Arti muslim. Ada orang Islam lah. Muslim kan orang Islam. Wafatkanlah aku dalam keadaan menjadi orang Islam. Kalau itu terjemahannya. Tak mungkin dah. Karena arti Islam itu apa? Islam itu kan berserah diri. Patuh, tunduk, sempurna. Ketundukan yang sempurna. Berserah diri yang sempurna. Sabana-bana berserah diri. Anan dikatakan berserah diri. Yang berserah diri itu adalah hidupku, matiku. Kalau Nabi Ibrahim membaca inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Semuanya salatku, ibadahku, hidupku, matiku hanya untuk Allah. Nah, tazkiyatun nufusnya dewa atuh. Kira-kira menurut apa ibu? Nabi Yusuf kulah tunduk ada ke Allah. Hah? Allah. Tapi di siku kok minta dalam mati dalam keadaan tunduk. Matikan aku dalam keadaan tunduk kepadamu. Berarti ya beliau merasa walun tunduk. Masya Allah. Sempurna. Masya Allah. Sehingga beliau minta ya Allah. Wafatkan aku dalam keadaan tunduk ke engkau. Lah cuy itu tunduk beliau. Masih minta ya ke Allah. Wafatkan aku dalam keadaan tunduk. Sebenarnya malu. Cuy itu elok beliau. Sempurnanya iman beliau. Masih merasa alun tunduk beliau. Dan itu memang salah satu ciri orang beriman. Tidak pernah puas dengan kebaikan-kebaikan. Kalau dia awak orang ada cuy itu, tidak ada orang selok tu nampak dah. Ada orang model Nabi Yusuf kau nampak dia hidup kini perangainya, sifatnya. Tidak ada orang selok tu. Tapi Nabi Yusuf sendiri merasa beliau alun tunduk. Sehingga minta lo ke Allah. Kan itu ketawaduan. Fala tuzakku anfusakum. Huwa a'lamu bimanittaqa. Dan janganlah kamu merasa dirimu sudah suci. Merasalah elok. Merasalah barasiah. Jangan merasa dirilah barasiah. Merasalah elok. Karena dialah yang paling tahu siapa yang paling bertakwa. Allah nan tahu. Awaklah bertakwa tawalun. Nan merasu dirinya lah elok, lah hebat sia iblis. Ana khairum minhu. Aku lebih baik daripada Adam. Aku lebih baik dari dia. Nah, kalau awaklah merasu elok, itu sifat iblis depeda. Alhamdulillah mulai elok.
Itu sifat iblis. Tapi sifat orang beriman apa? Merasa selalu belum baik, sehingganya ingin selalu lebih baik. Di situ celiak nampak Nabi Yusuf. Wafatkanlah aku dalam keadaan musliman. Pakai tanwin. Isim mubalaghah. Yusa, wafatkan aku ya Allah dalam keadaan benar-benar tunduk. Yubana menjadi orang nan tunduk. Orang yang benar-benar berserah diri. Kemudian wa alhiqni bis-salihin. Dan kumpulkanlah aku. Kerinduan namanya lain. Keinginan atau bis-salihin, bersama orang-orang saleh. Siapa orang saleh di situ? Dalam tafsirnya para nabi, bapak beliau Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, Nabi Yakub dan nabi-nabi yang lain. Kumpulanlah hamba bersama para nabi-nabi yang lain. Dan di situ pun beliau pun meminta agar dikumpulkan bersama para nabi, bersama orang saleh terdahulu. Ku kerinduan. Kalau dicaliak sebelumnya, ana ndak ada di Nabi Yusuf. Bergelimang harta, sagaro lai, wak pejabat negara. Pitih ado, kekuasaan ado, segaro di tangan. Dan orang kalau kini itulah dapat dinya, apa bacanya? Lah sukses. Alhamdulillah. Lah jaya kini. Alah jadi orang. Alhamdulillah lah jadi orang kini. Atau pangkat tinggi mah. Jabatan awak macik. Awak tangan kanan raja. Negara aku baca nama. Oh ratu jadi tanya. Kerajaan mah. Ratu baca nama, ndak baca nama rakyat dah. Pitih baca nama. Oh bantu dia awak lah. Gagah dia awak, segera dia awak. Tapi ternyata itu tidak jadi tujuan di beliau. Beliau tetap kerinduan beliau bertemu dengan para meninggal dan bertemu dengan para nabi di Sarugo. Ternyata kerinduan beliau itu akhirat. Itu nan orang saleh. Tapi kalau sampai cakosanya tu ahli dunia. Jadi kalau apa-apa ibu-ibu secara dunia lah sukses, jadi baca-baca tu dulu. Alhamdulillah hambola sukses kini. Aduh, yo kadaya alhamdulillah lah 100 pintu dia buat. Betul. Anak alhamdulillah lebih lapis sadonyo. Depek laki orang nampak bangkai saja. Aleh, sampai itu saja. Ndak, jangan sampai segitu. Itu kan habis. Meninggal habis. Tinggalnya. Kerinduan awak itu tetap akhirat. Nabi Yusuf di situ. Kerinduan beliau akhirat. Ba'ana lah di dunia. Mau sanang gini wah. Kok jadi orang kayu gadang. Atau menengah hidupnya. Atau biasa-biasa saja. Tetap yang jadi tujuan apa? Akhirat. Akhirat. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Aku tazkiyatun nufusnya. Penutup kesimpulan kaji awak. Bertanya, oh iya jadi. Orang rumah beliau lagi. Anak Nabi Yusuf, istri Nabi Yusuf lagi. Tapi dalam filmnya, dalam sejarah.
Tapi dalam Quran tidak disebutkan siapa. Kalau di sejarahnya istri Nabi Yusuf pun namanya As-Sinat. Tapi riwayat tentu perlu diperiksa, yaitu nama atau tidak. Kalau nama anak beliau siapa? Manasa, salah satunya. Yang terlupakan, Nasia kan. Deklah, berapa lama tidak sebut 40 tahun. Yang anak yang sudah terlupakan. Baik nama anak itu. Tapi riwayatku tentu perlu diteliti karena dalam Al-Quran dan hadis pun tidak ada seperti itu. Tapi yang inti nan santannya itu yang kita cari santannya. Oh, dulu orang nanti membuat happy ending. Itulah buat-buat itunya. Atau happy ending nikah lo Zulaikha kan gitu. Itulah buat cerita kemudian. Adakah nikah Zulaikha nak ada sahabat anda? Dulu ngecan Zulaikha tu rancak no balia. Ketikanya lah masuk Islam rancak balia. Nikah Nabi Yusuf itulah happy ending. Bentuk orang buat filem. Akhir filem kau kadi buat. Karena niatnya sempurih je kok kisah cinta. Karena yang diambilnya kisah cintanya sampurih itunya. Awak anda cari sampurih situ. Anda awak santan masalah ke diambil. Kalau sama ambil santan cako salah santiang. Enggak boleh itu. Lapang di kepala lapang, hati lapang seadanya. Dan itu tidak sahabat fikir. Menikahkah Zulaikha anda. Itu tidak urusan waktu itu. Iya. Tidak perlu. Mungkin itu apa Ibu? Mudah-mudahan itu kesimpulannya. Minggu depan insyaallah kita lanjutkan kajian lain. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.